Kami dari kelompok 7 akan menayangkan video roleplay dengan tema strategi penyelesaian konflik secara kolaborasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Raymond Mulsutalafi sebagai pasien. Saya Denis Listio sebagai perawat 3. Saya Andri Fauzia sebagai perawat 1. Saya Dewi Febriati sebagai dokter. Saya Redi Pujanto sebagai perawat 2. Saya Rehan Zafir sebagai kepala ruangan. Randy, kenapa pasien sebelum pasien juga belum diberikan obat? Itu tanggung jawabmu kan? Maaf, tadi saya sudah membantu pasien yang baru datang, tapi saya sudah lapor ke Mas Edi untuk memberikan obatnya. Tapi tanggung jawab utama itu tetap di kamu kan? Kalau pasien terlambat diberikan obat, siapa yang akan disalahkan? Iya Kak, sepertinya tadi memang situasinya sedang padat. Saya lihat Mas Randy sudah berusaha untuk mengatur, tapi mungkin ada miskomunikasi. Mungkin kita bisa bahas bersama-sama dan masalah yang tidak terjadi lagi. Baik. Ada apa Mas? Mbak, kenapa terdengar seperti ada keributan ya? Ini Pak, Randy tidak melaksanakan tugas pemberian obat tepat waktu. Saya khawatir membahayakan kondisi pasien. Saya sudah berusaha, Pak, tapi saat itu saya sudah membantu pasien yang baru datang, dan saya sudah berikan minta tolong ke Mas Edi untuk memberikan obat. Saya tidak bermaksud lalai dalam memberikan obat, Pak. Baik, mari kita duduk dan bicarakan bersama. Saya tidak ingin mendengar ada keributan. Kita selesaikan masalah ini lewat jalur kolaborasi. Baik, Pak. Jadi gini, konflik tidak terjadi karena intensitas tinggi atau kurang efektif. Menurut kalian apa masalahnya? Menurut saya, dan juga komunikasi antar perawat itu belum terkoordinasi secara baik Pak. Saat situasi sedang ramai atau sedang sibuk, informasi itu terlewatkan dan jadinya kurang fokus. Benar, Pak, seharusnya saya memastikan bahwa laporan saya diterima dengan jelas. Mungkin saya juga perlu menulis di surat terima supaya tidak lupa. Saya juga meminta maaf karena melakukan misi tadi. Saya hanya khawatir terhadap kondisi dan keselamatan pasien. Tapi saya selalu menunggu kalau sistem ini diperbaiki agar lebih rapi. Bagus. Jadi bagaimana kalau kita membuat kesepakatan baru? Yang pertama, setiap pemberian obat wajib dikoordinasikan melalui buku informasi yang tertulis. Dan yang kedua, apabila ada perawat yang sibuk, wajib menginformasikan penanggung jawab pasien. Dan yang ketiga, kita akan melakukan evaluasi setiap minggunya. Setuju, Pak. Baik, saya menyampaikan dari sisi medis, komunikasi antara tim keperawatan dan dokter sangat penting. Dengan sistem ini, resiko kesalahan obat bisa ditekan. Baik, jadi sepakat masalah ini diselesaikan lewat jalur kolaborasi, saling terbuka dan saling mendukung demi keselamatan pasien. Setuju, Pak. Inilah hasil kerja tim yang berkolaborasi dengan baik, menyelesaikan masalah tanpa saling menyalahkan, demi keselamatan dan kenyamanan pasien.